Hai anak-anak, salam sehat sejahtera dan selamat hari Sabat semua. Saya Aunty Carol dari Gereja Kota Semarahan. Hari ini merupakan Sabat ke-13 bagi kuartal keempat dalam tahun 2021 yang merupakan Sabat terakhir untuk tahun ini. Apa kabar anak-anak semua? Aunty harap anak-anak bersama keluarga tersayang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Ada tak perkara yang kamu senangi atau bimbangkan sepanjang minggu ini? Sebelum kita memulakan sekolah Sabat kita pagi ini, kita akan menjemput adik Denisa untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, kami mengucapkan terima kasih kerana telah menjaga kami dan memberikan kesehatan kepada kami, supaya kami dapat melakukan aktiviti kami seperti biasa, serta diberikan kekuatan syukur dan keteguhan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik Denisa atas doa itu tadi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pelajaran, mari kita saksikan persembahan istimewa kita dari kanak-kanak Gereja Kota Semarahan. The sounding joy, repeat the sounding joy. Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih kepada kanak-kanak Gereja Kota Semarahan kerana telah memberikan persembahan itu tadi. Sekarang kita akan memberikan masa kepada Aunty Loni untuk memimpin kita dalam aktiviti persediaan kita pagi ini. Selamat pagi anak-anak. Saya Aunty Loni. Sekali lagi kita bersama dalam aktiviti persediaan. Pagi ini kita akan menyaksikan satu skit yang sangat menarik mengenai belun terbang. Skit ini akan dipersembahkan oleh kawan-kawan dari Gereja Kota Semarahan. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Baiklah anak-anak, seperti dalam video itu tadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengelakkan
belon itu daripada terbang. Ya, kita perlu mengikatnya pada sesuatu. Kita perlu membuat sauh atau jangkar di mana kita boleh mengikat belon itu agar ia tidak hilang terbang ditiup angin. Kita semua seumpama belon-belon itu. Apabila kita membuat sauh untuk hidup kita, kita tidak akan hilang, terbang atau tenggelam, tetapi kita akan sentiasa berada di tempat itu dengan selamat. Bagaimana kita boleh berbuat demikian? Kita harus bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan kita semua. Pengharapan umpama sauh. Ia membantu agar kita tidak terbang melayang apabila keadaan menjadi sukar dalam hidup kita. Ia membantu kita agar kita tidak takut kepada masalah. Sebaliknya, terus memfokuskan pandangan kepada penolong kita dan mengikat diri kita kepadanya, kerana Yesus memberikan kita pengharapan dalam segala pencubaan yang kita hadapi. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 ada dinyatakan, Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya telah menganugerahkan penghiburan dan pengharapan yang baik. Itu membawa kita kepada mesej kita untuk hari ini. Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Mari anak-anak, sama-sama kita sebut sekali lagi. Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Sekarang kita akan bagikan masa kepada Aunty Roslyn untuk memberikan kita pelajaran Alkitab hari ini. Dipersilakan. Selamat hari sahabat anak-anak, saya Aunty Roslyn dari Gereja Kota Semarahan. Tajuk pelajaran Alkitab kita pada hari ini ialah Seperti yang Engkau Janjikan Tuhan. Joni dan Katie sangat gembira. Nenek akan datang pada hari ini. Joni dan Katie melihat ke jendela. Kemudian telefon berdering. Itu adalah Nenek. Satu taufan yang besar telah datang dan dia tidak dapat datang hari ini. Besok taufan akan berhenti, barulah dia akan dapat datang. Joni dan Katie sangat kecewa. Tetapi mereka mengetahui bahwa Nenek akan memenuhi janjinya. Dahulu, Simeon dan Hana menunggu untuk kedatangan Mesias. Mereka telah berharap. Mereka percaya bahwa dia akan datang. Tetapi apakah mereka akan mengenalinya? Hati Simeon tidak tenang. Dia cuba untuk berjalan lebih cepat saat dia mendaki gunung Ka'bah. Orang-orang dengan sopan berpindah memberi jalan bagi orang tua ini berjalan dengan satu misi. Roh Kudus sedang menuntun Simeon ke Ka'bah. Saat dia berjalan, Simeon mengingat 1 hari lama sebelumnya. Roh Kudus telah memberikan satu janji yang penting.
kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Simeon memikirkan tentang janji ini tanpa henti. Saat dia akan bertemu dengan Mesias, nafas Simeon semakin pendek saat dia berjalan, tetapi dia tersenyum sendiri. Dia tidak mempunyai tenaga yang banyak lagi, tetapi semua itu tidak mengapa. Dia mempunyai sesuatu yang lebih baik. Dia mempunyai sesuatu yang lebih baik dan dia mempunyai pengharapan. Harapan untuk melihat Mesias. Simeon melihat di sekeliling saat dia memasuki Ka'bah. Semuanya kelihatan biasa. Para imam menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh. Tidak ada kerumunan yang menantikan kabar yang mengujakan Mesias ada di sini. Simeon melalui sepasang suami istri. Ibu muda itu mendukung anak mereka di pangkuan. Mereka membawa anak ke Ka'bah untuk tujuan yang istimewa. Bayi itu akan ditahbiskan seperti yang diwajibkan undang-undang. Simeon tersenyum. Dia suka melihat ibu bapa yang gembira bersama dengan anak mereka. Itu adalah bahagian yang menggembirakan semasa melayani di Ka'bah. Tiba-tiba Simeon berhenti. Ada sesuatu pada pasangan ini. Dia berhenti untuk melihat bayi tersebut lebih dekat. Dan secara tiba-tiba dia dapat tahu. Dia tahu dengan pasti. Dengan wajah yang bersinar, Simeon mendekati pasangan tersebut. Simeon mengangguk kepala kepada ibu bapa itu dan mengambil bayi itu di lengannya. Kemudian dia mengangkat matanya ke surga. Ibu dan ayah bayi itu melihat dengan penuh kagum. Mereka melihat sukacita dari wajah Simeon dan air mata ucapan syukur yang mengalir di pipinya. Mereka mendengar dengan kagum saat Simeon berdoa. Sekarang Tuhan, seperti yang Engkau janjikan, Engkau membiarkan hamba-Mu ini mati dengan damai. Kerana dengan mataku sendiri, aku telah melihat keselamatan-Mu. Maria dan Yusuf tersenyum. Nabi tua ini mengetahui. Dia tahu tentang rahasia mereka tentang Mesias. Kemudian seorang wanita tua, Nabi Hana, berjalan ke depan. Nabi ini telah berada di dalam Ka'bah setiap hari selama bertahun-tahun. Dia juga berharap untuk melihat pemberian janji kasih karunia Tuhan. Hana sukacita bersama dengan Simeon sambil memuji Tuhan atas bayi Yesus. Simeon dan Hana adalah orang yang pertama menyadari bahawa Yesus adalah Mesias, seorang yang diharapkan oleh seluruh Israel. Mereka adalah di antara orang yang pertama untuk memberitakan kabar bahawa Dia telah datang. Harapan mereka sudah ada di sini. Dan itu juga adalah harapan kita sekarang. Yesus memberikan kita harapan.
pada pendapat Anda, kecewa tidak Simeon dan Hana apabila mendapati Mesias adalah seorang bayi kecil? Tidak, semua orang menyayangi bayi. Jika Anda berada di dalam Ka'bah pada hari itu dan melihat Simeon dan Hana begitu teruja dengan seorang bayi yang kelihatannya tidak ada beza dengan bayi-bayi yang lain, apakah agaknya yang Anda pikirkan? Kalau Antira, mungkin timbul rasa ingin tahu. Mungkin ia akan membuatkan Anti ingin terus mempelajari dan mendalami kitab Taurat. Hari ini kita menunggu Yesus untuk datang kembali. Sebahagian daripada datuk nenek serta moyang kita juga berharap agar dapat melihatnya. Malangnya mereka tidak sempat. Tetapi jangan sekali-kali ini membuatkan kita putus asa. Dia akan datang kembali sebab dia telah berjanji yang dia akan datang. Dan Yesus sesungguhnya menepati janjinya. Ingatlah mesej pada hari ini. Mari katakan bersama-sama Anti, Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Yesus akan datang kembali. Alkitab memanggilnya sebagai pengharapan bahagia. Ayat hafalan kita pada hari ini didapati dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 disebut, Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik. Adakah Anda benar-benar menanti kedatangannya? Kenapa? Dia telah melakukan banyak perkara untuk saya. Saya mengasihi dia dan saya mau bersama-sama dengan dia. Di dalam dunia yang seolah-olah tidak ada pengharapan ini, siapakah yang memberikan kita harapan pada masa depan yang lebih baik? Mari katakan mesej bersama-sama Anti. Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Sekarang kita akan bagi masa kepada Anti Hawin untuk memimpin dalam bahagian mengaplikasi pelajaran. Selamat pagi anak-anak, saya Anti Hawin dari Gereja Kota Semarahan. Pagi ini kita akan menonton permainan mikrofon musikal yang dipersembahkan oleh anak-anak dari Gereja Kota Semarahan. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me. Saya mau bantu orang dalam kesusahan. Two turtle doves and a partridge. Saya mau membantu orang untuk berdoa. In a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me. Saya mau belajar firman Tuhan. Three French hens, two turtle doves, and a partridge in a
my true love gives to me. Four calling birds flew, and chants, two turtle doves, and a Saya mau belajar dengan rajin. partridge in a Wah, sungguh seronok permainan yang dilakukan oleh anak-anak tadi. Nampaknya kita semua mempunyai harapan yang besar pada permulaan tahun baru ini. Tapi, bagaimana jika ada masalah menghalang harapan kita daripada menjadi kenyataan? Haruskah kita berputus asa? Bagi Anti, sudah tentulah kita jangan cepat putus asa. Mari kita bacakan teks dalam Ibrani 6 ayat 19 bersama-sama. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan jika Anda baca dalam ayat 19, Anda akan mendapati bahwa sauh pengharapan itu berkaitan dengan Yesus, seorang yang teguh, boleh dipercayai, dan tidak bergoyah. Oleh itu, haruskah Anda berputus asa daripada segala-gala tidak berjalan seperti yang diharapkan? Tidak mengapa. Jika sauh pengharapan Anti dengan Yesus, Dia pasti akan memberikan Anti kesabaran, kesemangat untuk tetap bertahan sehingga akhirnya. Dia akan merealisasikan harapan Anti. Apabila sebuah bot berlabuh, di manakah sauhnya? Di bawah. Jika Anda melabuhkan harapan Anda pada Yesus, kemanakah sauh Anda? Di atas. Anda akan benar-benar mendapat pengharapan hanya apabila Anda tahu bahwa hidup Anda berlabuh pada Yesus. Mengapa? Sebab ingatlah mesej pada hari ini. Mari katakan bersama-sama Anti. Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Sekarang kita akan memberikan masa kepada Anti Roslin untuk membimbing dalam bahagian perkongsian pelajaran.
baca ayat hafalan kita bersama-sama ya anak-anak. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik. Ada sesiapakah yang memerlukan dorongan pada minggu ini? Ya, Anti sendiri. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat? Kadang-kadang tidak. Perkara terbaik untuk orang yang patah semangat ialah pengharapan. Bawa pulang hiasan sahur Anda untuk dikongsikan dengan seseorang yang memerlukan dorongan. Yesus memberikan harapan untuk tahun baru. Kita harus berhubung bersatu dengan Dia untuk menikmati pengharapan ini. Malangnya, tidak ramai orang yang tahu mengenai pengharapan ini, kecuali kita memberitahu mereka. Mari kita baca message bersama-sama sekarang. Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik. Mari baca message sekali lagi bersama dengan Anti ya. Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 disebut, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai di sini saja sekolah sahabat kanak-kanak online kita pada hari ini bersama anti-anti dari Gereja Kota Semarahan. Kita menjemput adik Ezra Markus Jong untuk melayangkan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih Bapa sebab menjaga kami hingga kami dapat bersama kawan-kawan di sekolah sahabat online. Kami mohon agar Bapa terus menguatkan iman kami dan memberkati kami sepanjang minggu depan di tahun baru. Ampunilah kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada adik Ezra Markus Jong atas doa sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa di sahabat depan di tahun baru 2022. Bye-bye.